Ini adalah kelapa sawit. Sebuah pohon yang kalau dilihat sekilas mungkin tampak biasa saja. Namun, dari satu pohon seperti inilah hampir seluruh sendi kehidupan modern kita bergerak. Minyak yang diperas dari buah pohon ini memiliki karakteristik unik. Ia semi padat di suhu ruang, tahan oksidasi, dan tidak berbau. Karakter inilah yang membuatnya ada hampir di semua produk yang kita sentuh setiap hari. Salah satunya minyak goreng. Bukan sekedar minyak goreng yang ada di dapur rumah kita. Minyak sawit adalah bahan pelembut tersembunyi di dalam lipstik dan kosmetik. Ia adalah agen pembuat busa di sabun mandi, sampo, dan pasta gigi kamu. Di industri makanan, minyak sawit ada di dalam mie instan agar awet, di dalam margarin, dan di dalam coklat batangan agar tidak mudah meleleh. Bahkan, minyak dari pohon ini mengalir di dalam tangki kendaraan kita sebagai bahan bakar biodiesel. Karena kegunaannya yang luar biasa masif ini, Indonesia menanamnya di atas jutaan hektar lahan, hingga kita dinobatkan sebagai raja sawit dunia yang menguasai hampir 60% pasokan global. Namun, disinilah letak paradoks terbesarnya. Mengapa pohon yang kegunaannya sangat kita butuhkan dan jumlahnya melimpah ruah dari ujung Sumatera hingga Kalimantan, justru seringkali terasa mahal dan mencekik kantong rakyatnya sendiri? Mengapa kita yang punya pohonnya, tapi kita juga yang kesulitan membelinya? Dan di tengah jeritan itu, kenapa pemerintah justru selalu mengkuar-kuarkan dan membanggakan komoditas ini seolah tidak ada gantinya? Pertama-tama, mari kita melihat kenapa negara ini lebih memilih tanaman sawit dibandingkan yang lain. Alasan paling mendasar mengapa kelapa sawit mustahil dilepaskan oleh Indonesia adalah keunggulan biologisnya yang tidak tertandingi oleh tanaman apapun di bumi. Secara saintifik, sawit adalah mesin konversi energi matahari menjadi minyak yang paling efisien. Mari kita perhatikan perbandingan produktivitas real per hektar lahan dalam 1 tahun. Bandingkan dengan kanola yang hanya menghasilkan 0,7 ton, bunga matahari 0,6 ton, atau kedelai yang hanya 0,4 ton. Seperti yang bisa kalian lihat pada grafik, kelapa sawit mampu menghasilkan sekitar 4 ton minyak per hektar setiap tahunnya. Jika kita simulasikan target produksi minyak yang sama pada chart di atas, tanaman kompetitor seperti kedelai yang merajai pasar Amerika Serikat membutuhkan lahan 10 kali lipat lebih luas hanya untuk menandingi hasil dari 1 hektar kelapa sawit. Sekali ditanam, ia bisa terus dipanen hingga 25 tahun ke depan tanpa perlu membongkar tanah setiap musim. Bagi Indonesia, ini adalah sebuah berkah geografis. Kelapa sawit adalah tanaman tahunan yang tumbuh subur di iklim tropis basah sepanjang garis Khatulistiwa. Efisiensi biologis yang masif inilah yang membuat biaya produksi sawit kita menjadi yang paling murah di dunia. Keunggulan alamiah ini kemudian diterjemahkan ke dalam 3 fungsi krusial sawit sebagai jangkar ekonomi makro nasional. Salah satunya adalah penghasil devisa terbesar. Minyak sawit mentah atau crude palm oil adalah penyumbang devisa non-migas terbesar bagi kas negara, menembus angka ratusan triliun rupiah per tahun. Devisa ini bertindak sebagai bantalan udara yang menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tanpa ekspor sawit, neraca perdagangan Indonesia bisa dengan mudah jatuh ke zona defisit, yang berdampak pada melemahnya daya beli nasional secara keseluruhan. Nah, selain menjadi salah satu penghasil devisa terbesar, sawit juga berfungsi sebagai substitut impor energi. Bagaimana bisa? Jadi, Indonesia adalah salah satu konsumen bahan bakar minyak terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun, produksi minyak bumi domestik kita terus menurun, memaksa negara untuk melakukan impor solar dan bensin dalam jumlah masif. Untuk mengatasinya, pemerintah menciptakan program mandatori biodiesel, yaitu mencampur solar dengan minyak sawit lokal. Secara edukatif, strategi ini disebut import substitution, langkah yang berhasil menghemat kas negara miliaran dolar per tahun dari ketergantungan pada minyak mentah asing. Tapi program ini punya sisi lain yang jarang dibahas. Semakin tinggi target campuran biodiesel dari B35 menuju rencana B40, semakin besar pula porsi CO2 yang disedot untuk kebutuhan bahan bakar.
pasokan untuk minyak goreng. Artinya, di saat yang sama, negara berhasil menghemat devisa dari impor BBM, pasokan CPO untuk pasar pangan domestik justru ikut menyempit. Ini salah satu benang merah yang membuat kenapa sawit melimpah tapi minyak goreng tetap mahal. Jadi, lebih rumit dari kelihatannya. Tidak hanya itu, industri ini juga menjadi jaring pengaman ekonomi. Industri sawit dari hulu hingga hilir menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Dari 16 juta pekerja itu, sekitar setengahnya adalah petani swadaya atau pekebun rakyat, bukan karyawan korporasi besar. Artinya, ketika harga TBS naik, ratusan ribu keluarga di pelosok langsung merasakan dampaknya. Tapi begitu juga sebaliknya. Saat harga anjlok atau tersendat aturan ekspor, merekalah yang pertama kena getahnya. Tiga fungsi ini membuat sawit terlihat seperti berkah tanpa celah. Tapi kalau begitu, kenapa rakyatnya sendiri masih menjerit soal harga? Jawabannya ada pada dua faktor utama: struktur kepemilikan lahan dan logika pasar global. Di Indonesia, sekitar 60% lahan sawit dikuasai oleh perusahaan kakap swasta dan BUMN yang memiliki rantai usaha terintegrasi, mulai dari perkebunan, pabrik pengolahan, hingga jaringan distribusi. Sementara 40% sisanya kelola oleh petani rakyat yang posisinya lemah, karena mereka sangat bergantung pada pabrik milik korporasi besar untuk menjual hasil panennya. Ekspansi lahan skala besar oleh korporasi ini juga yang paling sering memicu kritik internasional soal deforestasi dan alih fungsi hutan. Ini salah satu alasan kenapa produk sawit Indonesia kini menghadapi aturan ketat seperti EUDR dari Uni Eropa. Kenapa petani rakyat tidak membangun pabrik pengolahan sendiri? Jawabannya sederhana: modal. Satu pabrik CPO skala ekonomis butuh investasi puluhan hingga ratusan miliar rupiah dan pasokan TBS dalam volume besar setiap hari. Sesuatu yang mustahil dipenuhi petani perorangan atau bahkan koperasi kecil. Jadi, petani rakyat terjebak sebagai penjual harga, bukan penentu harga. Akibatnya, meskipun produksi sawit melimpah, kendali rantai pasok minyak goreng hanya terkonsentrasi di segelintir tangan gurita bisnis. Hal inilah yang membuat pengendalian harga dan distribusi menjadi tantangan berat bagi pemerintah. Selain itu, karena CPO adalah komoditas global, harganya diikat oleh mekanisme pasar internasional. Ketika terjadi gangguan pasokan minyak nabati di belahan dunia lain, misalnya konflik Rusia-Ukraina yang menghambat arus perdagangan minyak bunga matahari, permintaan dunia terhadap minyak sawit Indonesia otomatis melonjak tajam. Dalam logika bisnis, produsen tentu akan memilih opsi yang paling memeras cuan. Akibatnya, pasokan untuk industri minyak goreng dalam negeri harus berebut dan bersaing ketat dengan harga ekspor. Jika pabrik minyak goreng domestik ingin mendapatkan bahan baku CPO, mereka dipaksa membelinya dengan harga yang mendekati standar internasional. Ini bukan sekadar teori. Pada awal 2022, selisih harga ekspor domestik ini pernah melebar begitu jauh hingga memicu kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di seluruh Indonesia. Krisis yang sempat membuat pemerintah mengambil langkah darurat yang berupa melarang total ekspor CPO selama beberapa minggu. Nah, disinilah pemerintah sebenarnya sudah lama turun tangan, meski hasilnya masih jadi perdebatan. Untuk menahan agar CPO tidak seluruhnya lari ke luar negeri, pemerintah menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation, aturan yang mewajibkan produsen menyisihkan sebagian produksi CPO mereka untuk pasar domestik sebelum boleh ekspor. Pemerintah juga memungut pungutan ekspor dan bea keluar sawit yang dananya dikumpulkan lewat BPD PKS untuk mensubsidi biodiesel dan program peremajaan kebun rakyat. Masalahnya, kebijakan ini seringkali seperti tambal sulam. DMO bisa menahan harga sesaat, tapi begitu selisih harga ekspor domestik terlalu lebar, produsen mencari celah dan harga di pasar rakyat kembali melonjak. Seperti yang pernah kita lihat saat krisis minyak goreng 2022. Ditambah lagi, tekanan kini datang dari luar, Uni Eropa. Salah satu pembeli utama sawit Indonesia mulai menerapkan aturan EUDR yang mewajibkan sertifikasi bebas deforestasi. Bagi korporasi besar, biaya sertifikasi ini bisa ditanggung. Tapi bagi petani rakyat yang 40% menguasai lahan sawit, biaya sertifikasi semacam ini seringkali di luar jangkauan, membuat mereka makin sulit menembus pasar ekspor premium dan makin terkunci menjual ke tengkulak atau pabrik besar dengan harga seadanya. Jadi, ketika pemerintah mengkuar-kuarkan sawit sebagai kebanggaan bangsa, itu bukan tanpa alasan. Devisa, energi, dan lapangan kerja yang disebutkan tadi memang nyata. Tapi kebanggaan itu berjalan berdampingan dengan ironi. Rakyat pemilik pohonnya sendiri harus rebutan dengan pasar dunia untuk menikmati hasilnya. Pertanyaannya sekarang, apakah solusi seperti DMO cukup?
Atau Indonesia butuh strategi yang lebih berani untuk memastikan emas cair ini benar-benar mengalir ke dapur rakyatnya sendiri?